Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari ke depan kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Lalu apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa lewat kematiannya di atas kayu salib. Tapi kisah tentang Yesus tidak berhenti sampai di situ. Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan telah naik ke surga. Peristiwa tentang kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus sangatlah penting dan tidak dapat dipisahkan. Ketiga peristiwa itu adalah landasan dari iman dan pengharapan kekristenan kita. Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus dosa, bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari surga. Kita akan mempelajari apa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menggenapi janjinya untuk menyediakan tempat bagi orang percaya dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Kemudian yang kedua adalah Roh Kudus diutus ke dalam dunia untuk menolong orang percaya. Kehadiran Roh Kudus berfungsi untuk menolong orang percaya untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus juga yang memberikan penghiburan saat orang percaya mengalami pergumulan dan masalah di dalam dunia ini. Roh Kudus juga yang akan menuntun orang percaya semakin hidup di dalam kebenaran. Hari ini kita kembali memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun untuk memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan tuntunan kepada kita semua. Biarlah pengharapan dan iman kita kepada Tuhan Yesus semakin teguh. Kita percaya bahwa iman kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Penderitaan, kesakitan, dan air mata kita di dunia suatu saat akan berhenti ketika kita berada di dalam kekekalan, yaitu di surganya yang mulia. Mari pastikan pandangan iman kita hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati kita untuk kita semakin teguh, semakin bertumbuh iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang telah mati, telah bangkit, dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan juga untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini karena Tuhan sudah menyertai, memberkati kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua, anak-anak-Mu. Biarlah iman kami dari hari ke hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus. Engkau juga memberkati keluarga besar SD Kristen Manahan. Berkati juga Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, karyawan. Tuhan memberkati dan menyertai. Engkau memakai mereka semua untuk menjadi alat-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga kedua orang tua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami, Tuhan memelihara mereka, memberikan kesehatan, memberikan sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dengan cara-Mu yang ajaib. Untuk setiap anak-anak yang ada di Indonesia, Tuhan berikan anugerah keselamatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.